Bagi kawan-kawan yang belum tahu part-part sebelumnya, kalian bisa cari tahu di link yang ada di pojok kanan atas yang sudah saya sediakan. Dan jika sudah, ya pemberitahuannya pendek juga sih. Mari langsung kita lanjut aja ceritanya. Seperti yang kita tahu di part sebelumnya, Krum dan sang kesatria melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal, sehingga mereka dijebak oleh monster yang mereka pikir telah mereka habisi. Dan dikarenakan hal tersebut, terpaksa Krum harus melindungi anak malang itu dengan menggunakan tubuh monsternya, yang akhirnya menyebabkan semua orang tahu kalau Krum ternyata adalah monster. Dan cerita pun berlanjut pada Krum yang telah mengalahkan monster tadi, tapi dengan wujud monsternya yang tentu saja membuat semua orang yang tadinya memuji dia, kini menjadi lari karena ketakutan kepadanya. Tetapi, walaupun sekarang semuanya sudah terlambat, Krum sekalipun tak pernah menyesali tindakannya ini. Dikarenakan semua itu, sudah pasti semua orang sudah mengetahui kalau Krum adalah monster yang menyamar menjadi manusia. Dan hal tersebut membuat Krum hanya memiliki satu pilihan saja, yaitu berlari menjauh dari tempat ini dan segera pergi dari kota tersebut. Di saat itu, sang kesatria ingin mengejar Krum untuk segera menghabisinya. Akan tetapi, seseorang yang nampaknya merupakan senior dari sang kesatria kemudian menghalangi tindakannya tersebut. Namun, kesatria ini tetap bersikeras untuk menghabisi Krum, dikarenakan Krum itu merupakan shapeshifter yang merupakan monster yang sangat kuat. Terlebih, dia juga dapat menyamar. Tetapi seniornya pun mengabaikan semua itu dan hanya berkata kalau itu bukan tugas mereka, karena apapun yang terjadi di tempat ini tidak membawa pengaruh apapun kepada mereka. Tetapi kalau dia menghalangi misi seniornya, maka kemungkinan nyawanya lah yang akan diambil. Setelahnya, mereka pun mulai membahas tentang misi mereka yang sebenarnya dan juga alasan kenapa mereka dikirim ke tempat ini. Dan semua itu karena seseorang yang dicurigai merupakan penyebab dari dungeon break di tempat ini. Scene kemudian berpindah pada Krum yang sudah sampai di Dungeon Hall of Disaster. Krum pastinya sadar kalau dia sudah tidak bisa kembali ke kota Outfield karena semua orang sudah mengetahui wajahnya. Tapi walaupun begitu, Krum tetap bertekad untuk menyelamatkan Outfield dan juga meraih evolusi miliknya selanjutnya. Beberapa saat kemudian, Krum akhirnya masuk ke dalam Hall of Disaster yang merupakan tempat para kesatria dihabisi oleh monster. Jadi, Krum memutuskan untuk lebih berhati-hati di dalam sini. Di dalam dungeon itu, Krum kemudian mulai berekspedisi untuk menguak apa yang ada di dalam Hall of Disaster ini. Namun tiba-tiba, sesuatu pun terjadi dan dalam sekejap mata, Krum pun telah masuk ke dalam jebakan para monster yang disebut dengan Demonic Spider. Dan yang lebih gila lagi, para monster ini menggunakan sihir yang membuat Krum sedikit kewalahan untuk menghadapi mereka. Tak hanya itu saja, mereka juga kemudian menggunakan skill mereka untuk menjebak Krum agar Krum tak dapat bergerak dengan leluasa di tempat itu. Akan tetapi, walaupun Krum sudah terpojok, Krum tetap tahu kalau dengan kemampuan miliknya, dia pasti dapat dengan mudah membasmi monster kroco ini, asalkan dia tetap fokus saja untuk bertarung. Dengan begitu, Krum pun naik level lagi setelah sekian lama. Tetapi, masih ada setengah jalan lagi sampai evolusi miliknya yang berikutnya. Jadi untuk sekarang, Krum tetap fokus untuk menaikkan levelnya dengan cara memburu lebih banyak monster lagi. Namun, sementara Krum berjalan dan menyelidiki sekelilingnya, Krum pun merasakan hawa membunuh dari suatu tempat di dalam kegelapan di sebelah sana. Dan setelah dilihat baik-baik, ternyata itu merupakan monster yang levelnya sangat-sangatlah tinggi, yang bernama Great Demon Spider. Dan sudah pasti, dalam situasi ini hanya ada satu pilihan saja yang tersisa, dan itu adalah melarikan diri. Sementara Krum berlari untuk menghindari kejaran laba-laba itu, dia pun melihat sebuah lubang, dan tanpa pikir panjang, akhirnya Krum pun terpaksa masuk ke dalam lubang itu. Namun, seketika Krum pun menyadari kalau ternyata lubang itu merupakan perangkap yang sudah disiapkan laba-laba itu untuk menangkap dia. Menyadari semua ini sudah terlambat, Krum pun pada akhirnya memberanikan diri untuk pergi keluar menghadapi sang monster tersebut. Dan singkatnya, Krum pun melawan monster itu dan kemudian menemukan
kalau monster tersebut memiliki beberapa kelemahan yang dapat dia manfaatkan. Jadi, Krum pun memiliki firasat kalau dia dapat memenangkan pertarungan ini. Namun, dengan cepat, monster tersebut pun mengeluarkan skill miliknya yang terpaksa membuat Krum mundur dan bersembunyi dahulu dari serangan monster itu. Tapi setelah mengetahui kalau bersembunyi juga tak ada gunanya, Krum akhirnya keluar dan langsung mencoba menyerang monster itu. Sementara itu, Krum pun mengerti kalau sebelum sang monster menggunakan skillnya yang tadi, akan tercipta sebuah celah yang kemungkinan dapat dia manfaatkan. Akan tetapi, Krum juga tahu kalau dia agak kesulitan untuk menghindari skill itu, dikarenakan badan miliknya yang besar dan sedikit membuatnya susah bergerak di tempat ini. Menyadari hal itu, Krum pun baru sadar kalau dia bisa berubah ke bentuk yang lebih kecil. Jadi dia pun segera berubah menjadi bentuknya yang manusia, kemudian menghindari serangan-serangan dari monster itu dan langsung menyerangnya lagi. Tapi sayangnya, serangan yang dilancarkan oleh Krum nampaknya tak cukup untuk menghadapi sang monster yang langsung membuat dia terhempas begitu saja. Tak hanya itu, sang monster juga melancarkan serangan balik yang mengikat Krum, sehingga sang monster dapat menarik Krum tepat ke arahnya. Tapi ternyata ini merupakan rencana dari Krum, dan dia pun langsung memotong tangannya dan membiarkan itu dimakan oleh sang monster. Kemudian secara tiba-tiba, tangannya pun menembus kepala sang monster dari dalam. Ditambah dengan Krum yang langsung menusuk monster itu dengan pedang miliknya. Setelah mengalahkan monster itu, Krum pun mendapatkan sejumlah besar XP dan kemudian naik level, sehingga sekarang membuat dia naik ke level 33. Krum juga kemudian menyembuhkan tangannya, dan setelahnya melanjutkan perjalanannya menjelajahi dungeon dan terus-menerus naik level. Dan setelah berhari-hari menelusuri dungeon, Krum pun merasa sangat marah karena dia selama ini hanya berputar-putar di tempat yang sama dan terus-menerus kembali ke tempat itu. Krum sangat kebingungan karena mau seberapa jauh pun dia berjalan, dia terus saja kembali ke situ. Akan tetapi, tiba-tiba Krum mendengar sebuah jejak kaki yang mengarah ke arahnya. Dan dengan cepat, Krum kemudian langsung berubah menjadi manusia. Di sisi lain, orang tersebut pun mendekat kepada Krum. Dan ternyata, orang itu adalah Sherry yang langsung membuat Krum kaget dan heran. Kenapa bisa Sherry sampai ke bagian dalam dungeon ini sendirian? Sherry kemudian memperlihatkan peta dungeon itu kepada Krum. Dijelaskan kalau peta ini ternyata merupakan harta berharga para penduduk Outfield, karena di dalam peta ini tertulis jelas semua informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dungeon itu. Di saat itu, Krum yang melihat Sherry pun tahu kenapa Sherry datang kemari, dan itu tentu saja karena kondisi panti asuhan yang merupakan rumahnya. Jadi karena hal tersebut, Krum pun merampas peta tersebut dan berusaha mengusir Sherry dari dungeon ini, karena dia tidak ingin Sherry terluka karena keputusan sembrono dari Sherry. Akan tetapi, Sherry sadar karena dia tahu Krum sangat khawatir kepadanya dan membuat dia terpaksa berbuat seperti ini. Tetapi, Sherry bersikeras untuk tetap melanjutkan perjalanannya karena dia sudah sangat jauh. Dia bahkan memohon kepada Krum untuk mengizinkannya ikut. Dia juga berjanji akan menjadi berguna dan tak menjadi beban Krum. Jadi dia memohon agar Krum mengizinkan dia untuk ikut. Dan setelah beberapa pertimbangan, Krum akhirnya luluh dan membiarkan Sherry untuk ikut. Akan tetapi dengan satu syarat, jika nanti Sherry menjadi beban, maka Krum akan langsung membawa Sherry pulang, walaupun harus sedikit menyakiti Sherry. Di sisi lain, ternyata situasi di markas para penjahat. Di tempat itu, Kanela pun memberitahu tujuan sebenarnya dari para kesatria suci. Saat itu, dia juga memberitahu kalau ada seorang petualang wanita yang masuk ke dalam dungeon sendirian, dan petualang wanita itu adalah Sherry. Mendengar hal itu, Garrot pun menjadi marah dan langsung memberikan pelajaran kepada Kanela yang mengabaikan masalah tersebut. Garrot sudah memperingati Kanela bahwa tidak ada yang bisa mendekati tempat itu, karena itu adalah perintah mutlak yang dia berikan. Dan Kanela malah mengabaikan hal tersebut. Jadi sekarang, Garrot pun berniat untuk mengurus semuanya sendiri, dan dia berjanji akan menghabisi orang yang masuk ke dalam dungeon itu, apapun yang terjadi.
Sementara itu, Krum dan Sherry sedang bekerja sama untuk pergi ke bagian terdalam dari dungeon ini. Tentu saja, Krum juga terus terus mengalami kenaikan level maksudnya. Di saat itu, Sherry pun memberitahu bahwa menurut peta, ruangan bos kemungkinan berada di jalan sebelah kiri. Sherry juga memberitahu bahwa hanya untuk mencatat peta itu, ternyata sudah sangat memakan banyak korban. Dan ini kemungkinan merupakan harapan terakhir dari masyarakat Oldfield yang terus dirahasiakan dari geng Evil Dragon. Dan tentu saja, Krum merasakan hal tersebut karena dia juga sudah mengalami keputusasaan yang sama dengan yang dialami oleh Sherry. Dan karena hal tersebut, Krum berjanji kepada Sherry bahwa dia pasti akan menyelesaikan dungeon ini. Tidak berselang lama, setelah mereka berjalan sedikit lebih dalam lagi, mereka pun dengan sekejap bertemu dengan mid boss dari dungeon itu, yaitu monster setengah manusia, setengah laba-laba, atau yang biasa disebut Arachne, yang mempunyai level lebih tinggi dari Krum, yaitu berlevel 42. Mengetahui itu, sudah pasti Krum menjadi gugup. Akan tetapi, dengan bantuan dan arahan dari Sherry, Krum pun mampu untuk memberikan perlawanan kepada monster itu. Tapi tak hanya itu saja, Sherry yang menolak menjadi beban juga membantu Krum untuk menyerang monster itu dengan bantu sihir api, yang merupakan kelemahan sang monster. Sehingga Krum pun dapat melihat semacam kelemahan Arachne dan kemudian langsung mengakhirinya dalam sekejap. Dengan begitu, Krum pun naik level lagi ke level 40, yang mana tinggal 10 level lagi untuk menuju ke evolusi Krum selanjutnya. Dan untuk selanjutnya, Krum mengira bahwa kemungkinan evolusinya pasti akan lebih mirip ke wujud manusia, karena itu merupakan keinginan terbesar dari Krum. Akan tetapi, Krum sadar kalau sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membahas hal tersebut, karena mereka perlu untuk mengalahkan sang bos monster, yaitu Devil Monkey Orobas. Di sisi lain, yaitu di luar dungeon, terdapat kelompok dari Evil Dragon yang saat itu dipimpin langsung oleh Garroth. Mereka berniat untuk mencari keberadaan Sherry yang dianggap sebagai batu sandungan mereka. Sementara itu, Sherry dan juga Krum tengah mendiskusikan cara tercepat untuk pergi ke ruangan bos dari dungeon ini, yaitu sang bos monster, Devil Monkey Orobas. Di saat itu, Krum tak hanya memikirkan cara untuk melawan Orobas, tetapi memikirkan teknik penyamarannya yang menggunakan mana. Sebenarnya, Krum berpikir untuk mengirim pulang Sherry mulai dari sini dan melawan bos itu sendiri. Tetapi mempertimbangkan kekuatan Orobas, sepertinya lebih baik kalau dia menggabungkan kemampuannya dan juga pengetahuan dari Sherry agar dapat mengalahkan Orobas. Terlebih lagi, terlihat jelas kalau Sherry sudah sangat bertekad untuk tetap maju. Dikarenakan Sherry ingin dirinya bisa membantu keluarganya dan bahkan kota ini. Terlebih lagi, ternyata Sherry juga berniat untuk mengorbankan diri jika mereka menghadapi masalah yang membahayakan nyawa dari Krum. Setelahnya, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mereka menuju ruangan bos. Dan akhirnya, setelah berjalan sedikit lebih lama, mereka berdua pun sampai ke tempat sang bos monster, yaitu Devil Monkey Orobas, yang terlihat jelas berlevel 52, yang mana 12 level lebih tinggi daripada Krum. Sudah jelas, Krum dan juga Sherry sadar dengan perbedaan level yang sangat besar itu. Akan tetapi, sebelumnya mereka sudah membahas rencana agar dapat mengalahkan Orobas. Jadi, mereka sedikit lebih pede. Dipikir lagi, Orobas memanglah sangat kuat dan juga sangat cepat. Dia bahkan dapat langsung menghabisi beberapa petualang hanya dengan cakarnya yang sangat tajam. Akan tetapi, Orobas memiliki kelemahan, yaitu kakinya yang pendek, sehingga jika Krum bergerak dengan cara zigzag, maka dia dapat memperlambat Orobas dan dapat menyerang Orobas dengan lebih mudah. Dan sekarang, hal inilah yang sedang dilakukan oleh Krum, yaitu melakukan zigzag kemudian berusaha memancing Orobas untuk melakukan serangan kepadanya. Saat itu, Krum terus menghindari serangan Orobas sampai di satu waktu, hal yang menguntungkan bagi Krum pun terjadi, yaitu Orobas yang membuat celah. Sehingga Krum pun dapat langsung menyerang ke arah Orobas yang saat itu sedang terjebak. Akan tetapi, dikarenakan kulit Orobas yang sangat keras, serangan Krum hanya menggali sedikit kulit Orobas
Dan hal itu membuat Krum berpikir untuk menyerang Orobas dengan serangan berat yang fatal. Di sisi lain, karena melihat celah, Sherry juga bergerak dan menyerang Orobas. Akan tetapi, karena lagi-lagi kulit Orobas yang keras, bukannya melukai, Sherry malah membuat Orobas semakin marah dan langsung menyerang mereka berdua hingga mereka terlempar. Dan sialnya, yang terkena serangan fatal di sini adalah Krum dan bukan Sherry. Karena Sherry tidak terluka sama sekali, karena dia tadi sempat menghindar. Dikarenakan hal tersebut, Krum pun menggunakan skillnya yaitu regenerasi, yang tentu saja menggunakan banyak mana. Setelahnya, seperti tak terjadi apa-apa, Krum pun bergerak dengan cepat dan memancing Orobas agar Orobas membuat celah, agar dia dapat menyerang lagi. Tetapi sementara itu, Krum berpikir kalau dia hanya bisa melukai Orobas dengan bentuk monsternya. Namun dikarenakan terdapat Sherry di sini, maka Krum tak bisa seenaknya berubah menjadi monster, karena Sherry mungkin akan takut dan mereka tidak akan dapat bekerja sama lagi. Akan tetapi di saat ini, Krum tak bisa menahan diri lagi, dikarenakan dia seharusnya sudah mengetahui hal ini. Dan mungkin saja ini akan terjadi sejak dia bekerja sama dengan Sherry. Di saat itu, Krum terus menarik perhatian Orobas sambil memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Di sisi lain, karena Orobas sudah sadar dengan taktik Krum, dia pun langsung mengaktifkan skillnya, yaitu nafas racun, yang langsung diarahkan kepada Krum. Krum sadar kalau skill ini sangat berbahaya, tetapi inilah yang mereka berdua tunggu, karena ini merupakan kesempatan untuk menyerang Orobas menggunakan strategi yang mereka sudah siapkan sebelumnya. Dan hal tersebut tentu saja berhasil, dan Orobas kemudian menciptakan sebuah celah yang cukup besar, sehingga tentu langsung membuat mereka berdua maju dan kemudian menyerangnya menggunakan taring yang dimiliki oleh Krum. Karena itu nampaknya lebih aman, sehingga dia dapat menyembunyikan identitasnya dari Sherry. Setelah Krum berhasil menyerang dan membatasi pergerakan Orobas, Krum pun berpikir kalau inilah saat yang tepat, sehingga dia dan Sherry menyerang Orobas berkali-kali untuk membuat Orobas mati. Tapi tiba-tiba, Krum pun menyadari kalau luka Orobas sedikit demi sedikit beregenerasi, sehingga dia memutuskan untuk ingin langsung menyerang titik vital Orobas. Namun sayangnya, bukannya Orobas yang terluka, tapi malah dia yang terkena serangan dari Orobas. Namun, walaupun begitu, Krum memutuskan untuk tetap menyerang, karena hanya inilah satu-satunya kesempatan untuk mengakhiri penderitaan warga Outfield, dan tentunya juga untuk mendapatkan evolusi selanjutnya miliknya. Setelah itu, layar status pun menunjukkan kalau Krum mendapatkan sejumlah besar XP, dan itu tandanya kalau Orobas telah berhasil dikalahkannya. Menyadari hal tersebut, Sherry kemudian langsung menangis karena sekarang Outfield sudah bebas. Krum yang melihatnya kemudian agak bingung kenapa Sherry tiba-tiba menangis. Tapi satu hal yang pasti, Krum berkata kalau Sherry merupakan bantuan besar, yang mana membuat mereka bisa mengalahkan Orobas dan membebaskan Outfield dari kesengsaraan. Setelahnya, Krum kemudian berpikir, karena sekarang dungeon ini sudah dikalahkan, maka seharusnya kerajaan akan segera mengirimkan bantuan untuk menghancurkan para anggota Evil Dragon, karena dungeon ini merupakan alasan kerajaan mengabaikan Outfield. Tapi sebelumnya, mereka harus terlebih dahulu memberitahu itu kepada orang-orang di luar sana. Saat itu, dengan polosnya, Krum malah menggunakan regenerasi yang membuat mana miliknya semakin menipis lagi. Dan berhubung HP atau darah miliknya sudah sangat sekarat, dia pun berencana untuk segera pergi dari tempat itu. Tapi karena menyadari wajah Sherry yang sudah sangat bahagia, Krum merasa kalau mungkin dia bisa sedikit lebih lama lagi melihat wajah bahagia dari Sherry, dengan berpura-pura sedikit beristirahat lagi sebelum dia pergi dari tempat ini. Akan tetapi, sesuatu pun terjadi, dan dalam sekejap Sherry kemudian melompat ke arah Krum untuk melindungi Krum dari sebuah serangan mendadak yang dilancarkan oleh para anggota Evil Dragon yang ternyata telah sampai di tempat itu. Namun tak hanya itu, di tempat tersebut juga terdapat sang bos Evil Dragon, yaitu Garrold. Di situasi itu, Krum hanya bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya mereka lakukan dan apa tujuan mereka masuk ke dalam dungeon ini. Di sisi lain, orang ini ternyata hanya tahu bacot di depan Krum, karena dia tahu kalau pasti mereka akan menang, pikirnya.
Sementara itu, Sherry pun berkata kalau mereka ini sudah kalah, atau para Evil Dragon ini sudah kalah, karena Krum dan dia sudah mengalahkan dungeon ini dan sudah menghabisi Orobas. Namun tiba-tiba, para Evil Dragon pun tertawa dan mengejek ketidaktahuan yang dimiliki oleh Sherry. Mereka pun mulai menjelaskan bahwa jika bos mereka mau, maka bos mereka Garol pasti sudah mengalahkan monyet itu sendirian. Dan sedari awal, yang mengalahkan para prajurit kuat dari kerajaan bukanlah monyet monster itu, melainkan anggota Evil Dragon dan tentu saja bos mereka Garol. Dikarenakan mereka tahu semua tentang dungeon ini, dan Evil Dragon kemudian membuat peta palsu yang terdapat jebakan dan kemudian dengan perlahan menghabisi orang-orang yang masuk ke dalam dungeon itu. Tapi tak hanya itu saja, mereka juga melakukan hal yang lebih kejam, yaitu melecehkan dan bermain-main dengan kesatria wanita di hadapan kesatria lain. Kemudian setelahnya, langsung menghabisi mereka secara perlahan-lahan. Di saat Krum mendengar semua itu, amarah, rasa jijik, kesedihan, dan emosi lainnya bercampur aduk di pikiran Krum dan membuatnya menyadari kalau dunia ini memang sudah sangat busuk. Ditambah lagi pernyataan yang dibuat oleh Garol bahwa selama ini merekalah yang merupakan dalang dari kehancuran Oldfield. Di saat itu, Garol pun memberi perintah kalau seluruh anggota bisa bermain-main sepuas mereka dengan Sherry. Dan untuk Krum, mereka harus menyiksanya. Dan jika mereka sudah puas, mereka hanya perlu memberi makan dua orang itu kepada para monster.